Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Penyakit yang pertama adalah syuhhun muta'. Yang kedua, hawa muttaba'. Hawa. Ini jasad. Jasad ini tak ada keinginannya. Kapan jasad itu baru punya keinginan? Ketika dia berjumpa dengan ruh. Oh, jadi kalau begitu Pak Ustadz, jasad itu tak ada keinginannya? Tak ada. Saya tak percaya omongan Pak Ustadz. Kalau kau tak percaya, nanti ada orang meninggal, coba kau tanya, mau tak dia lontong sayur? Yang mau sarapan pagi itu ruh yang jumpa bersemayam dalam jasad. Kalau ruh sudah keluar dari jasad, tak ada hawa nafsu. Jadi kalau adalah anak-anak muda jamaah, saya Pak Ustadz mau menghilangkan hawa nafsu, bengkokkan jalanmu yang lurus. Kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh masih bersemayam dalam jasad mereka. Begitu ruh keluar dari jasad, selesai. Dah, kata setan, kau tak nggoda aku lagi, urusan udah selesai, kau udah mati kafir, kata dia. Setan pun ada batas kerja dia. Bukan setan tuh kerjanya unlimited, kami ada juga istirahat, kata setan. Maka yang kedua adalah hawa muttaba'. Hawa ini kapan munculnya? Ketika roh berjumpa dengan jasad, maka dia disebut tidak lagi jasad, tidak lagi ruh. Ini ruh. Belum berjumpa dengan jasad, namanya ruh. Berjumpa dengan jasad, ini namanya jasad. Tulang, daging, kuku, bulu, darah, sumsum, ini namanya jasad. Berjumpa roh dengan jasad, berubah namanya menjadi nafs. Makanya ketika Allah memanggil dia, tak dipanggil ya ayyuhar ruh, tak, ya ayyuhal jasad, tak. Tapi yang dipanggil Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu ini ada 3. Ada nafsu ini bawaannya mau jahat aja, namanya nafsu ammaratum bisu. Nafs. Yang satu ini nafsnya baik aja, namanya nafsu mutmainnah. Yang satu ini tergantung SMS yang datang. Ada SMS datang pengajian, ayo mabuk-mabuk kita sebentar, oke. Ini namanya nafsu lawamah. Jadi kalau begitu berapa? 3 dalam diri kita nih. 1, sifatnya 3. Ada yang ammaratum bisu. Ada orang kalau ngobrol sama dia agak-agak 10 menit, menit pertama itu aja yang lurus otaknya, habis itu mulai sungsang, bengkok. Ini namanya ammaratum bisu. Tapi ada pula yang mutmainnah, tenang, baik, cakapnya sopan, pikirannya lurus, mutmainnah. Tapi ada pula yang tergantung kemana angin, pucuk uru, kemana angin bertiup, ketika dia pergi. Nah, ini orang-orang yang seperti inilah yang perlu dipengaruhi. Banyak pengajian, ikut dia ngaji. Banyak iktikaf, ikut dia iktikaf. Balik iktikaf mabuk-mabuk sebentar, oke juga. Nah, ini na'udzubillah. Nafs. Diri saya ini disebut dengan nafs. Ada jasadnya, ada rohnya. Roh berjumpa dengan jasad, maka diri saya ini nafs. Nafs itu ada keinginannya. Keinginannya namanya hawa. Maka keinginan yang ada dalam diri saya ini disebut dengan hawa nafsu. Itulah jadi bahasa Indonesia, hawa nafsu. Yang sebetulnya bukan hawa nafsu, hawa nafs. Hawa keinginan. Ada keinginan politik, ingin jadi RT, ingin jadi RW, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur, ingin jadi wali kota, ingin jadi presiden, ingin jadi sekjen PBB, ingin jadi Tuhan lama-lama. Keinginan hawa nafsu. Ini kalau terlalu lama duduk dimuliakan, diagungkan orang, naik puncak. Ada, itu namanya hawa nafsu politik. Ada pula hawa nafsu harta benda. Maka ingin 1, ingin 2, ingin 3, ingin 4. Laukana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia ini punya 1 lembah dari emas, gunung di sana, ada tanah landai, emas semua isinya. Apakah dia katakan cukup? Tidak. Dia akan minta, ya Allah, bisa tak minta 1 lagi? Orang akan meminta terus. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Begitu.